Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Pada pembelajaran daring fisika, masih pada KD 32, yaitu tentang listrik statis. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari 3 subbagian, yaitu yang pertama tentang flux listrik, yang kedua tentang potensial, dan yang ketiga adalah tentang energi potensial listrik. Yang pertama kita masuk ke flux listrik. Nah, jadi flux listrik ini adalah suatu keadaan yang menyatakan rapatnya garis medan listrik pada suatu daerah. Nah, jadi untuk menyatakan flux listrik ini kita bisa menggunakan hukum Gauss yang menyatakan bahwa jumlah garis medan listrik yang menembus suatu bidang permukaan tertutup. Ingat ya, permukaannya tertutup, berarti dia memiliki luasan, itu sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu. Nah, jadi hukum Gauss di sini kita bisa menyatakan berapa rapatnya medan listrik yang berada pada suatu permukaan tertutup. Nah, untuk mencari flux listrik ini, kita bisa menggunakan rumus E A cos theta, di mana E di sini adalah medan listrik yang disatuannya itu Newton per Coulomb. Kemudian A ini adalah luas permukaan tertutup tersebut, sedangkan theta di sini adalah sudut yang antara E dengan garis normal bidang. Nah, coba perhatikan. Untuk theta ini adalah garis yang terbentuk antara medan listrik dengan garis normal bidang, ya. Nah, jadi mungkin di sini ada sedikit kesalahan, harusnya di sini simbolnya E, bukan B ya, tapi E. Nah, jadi yang flux itu dinyatakan dengan EA cos theta, di mana tetanya ini adalah sudut antara medan listrik dengan garis normal. Nah, garis normal ini adalah garis yang tegak lurus bidang permukaan. Nah, jadi garis normal adalah garis yang tegak lurus bidang permukaan. Nah, kalau misalnya medan listriknya miring seperti ini, maka tetanya akan kita tarik dari garis normal ke medan listriknya. Nah, ingat ya, di sini sebenarnya E. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya ternyata arah medan listrik itu tepat tegak lurus dengan bidang permukaan. Nah, berarti tetanya 0 karena dia medan listriknya itu segaris dengan gaya normal. Nah, jadi ingat ya, normal bidang atau garis normal bidang ini adalah garis yang tegak lurus bidang permukaan. Yang kita lihatnya itu tetanya itu adalah sudut yang dibentuk dengan garis yang ditembus ya. Jadi yang setelah ditembus oleh medan listrik dengan garis normal, itulah yang kita ambil tetanya, bukan sudut sebelum bidangnya tertembus oleh medan listrik. Nah, kemudian kita akan mengkalkulasikan kuat medan listrik di antara dua keping sejajar. Nah, misalnya begini. Di sini ada dua buah keping atau dua buah pelat yang memiliki muatan berlawanan, namun jumlah muatannya sama. Misalnya di sebelah kiri itu ada plus Q, kemudian di sebelah kanan ada minus Q. Nah, ingat medan listrik itu selalu mengarah dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Nah, berapa medan listrik, berapa nilai atau besar medan listrik ketika ada dua keping sejajar. Nah, jadi caranya kita bisa melihat bahwa kepingan ini adalah berbentuk luasan, ya. Jadi rapatnya muatan listrik itu, kerapatan muatan listriknya itu persatuan luas. Kita simbolkan dengan sigma. Nah, sigma ini adalah rapat muatan listrik, itu Q per A, di mana A di sini adalah luas penampang dari setiap keping. Nah, berapa kuat medan magnet di antara dua keping sejajar? Itu E sama dengan sigma per epsilon 0. Nah, jadi untuk mencari berapa medan listrik di antara dua keping sejajar, kita bisa menggunakan sigma per epsilon 0, di mana sigma ini kita dapatkan dari muatan per luasan kepingnya. Kemudian kuat medan listrik di konduktor bola pejal dan kulit
kulit bola bermuatan. Nah, jadi untuk medan listrik bola pejal bermuatan dengan kulit bola bermuatan itu medan listriknya berbeda. Nah, coba perhatikan. Di sini ada di luar. Di luar itu kita anggap titiknya A. Nah, di sini kan ada dua buah, ada R kecil, ada R besar. Yang R besar di sini maksudnya adalah jari-jari bolanya. Sedangkan yang R kecil itu adalah posisi yang ingin kita cari medan listriknya berapa. Nah, jadi ketika R kecilnya lebih besar daripada R besar, artinya titik yang kita tinjau itu berada di luar bola. Nah, jika permukaannya di bagian ini yang Ibu tunjuk, maka di lewat atau ke kanan dari titik yang Ibu tunjuk itu merupakan bagian dari luar. Nah, jadi R kecil ini adalah titik yang kita tinjau, sementara R besar adalah permukaannya. Nah, jadi untuk bola pejal bermuatan, medan listrik di luarnya sebesar kaki per R kuadrat, di mana R kecil ini adalah posisi kita, posisi yang akan kita tinjau, bukan jari-jari. Begitupun dengan kulit bola bermuatan, sama. Nah, untuk di permukaan itu di titik B, jadi dia tepat berada di permukaan bolanya. Ya. Nah, jadi R kecil sama dengan R besar. Kenapa? Karena R kecil ini adalah yang mau kita tinjau. Yang kita tinjau itu kebetulan tepat berada di permukaan. Di permukaan bola itu berarti sama dengan posisi yang berjarak sejauh jari-jari dari pusatnya. Berarti medan listriknya sama ya. Kaki per R kuadrat. Namun R di sini kita gunakan R besar atau jari-jari si bolanya. Nah, bagaimana dengan medan listrik di dalam bola? Jadi ketika posisinya itu lebih kecil atau berada di dalam jari-jarinya, lebih kecil daripada jari-jari. Nah, untuk bola pejal bermuatan, medan listriknya adalah kaki per R kuadrat. Berarti untuk bola pejal bermuatan, medan listrik di permukaan dengan di dalam bola itu nilainya sama. Nah, untuk kulit bola bermuatan, ternyata medan listrik di dalamnya adalah 0. Kenapa 0? Karena untuk kulit bola bermuatan, muatannya itu terdistribusi atau tersebar di kulitnya saja. Sedangkan di dalam bolanya itu muatannya tidak ada, berarti tidak ada muatan di dalamnya, maka medan listriknya bernilai 0. Kemudian energi potensial listrik. Nah, energi potensial listrik ini merupakan besaran yang skalar, jadi berbeda dengan gaya dan medan listrik. Kalau misalkan pada gaya dan medan listrik kita mengkaji tentang nilai dan arahnya, akan tetapi pada energi potensial listrik kita hanya mengkaji nilainya, berarti arahnya tidak ada. Nah, kalau misalkan nilainya saja yang akan kita perhitungkan, berarti tanda positif dan negatif dari muatannya itu juga harus kita masukkan ke dalam perhitungan. Jadi negatif positifnya harus diperhitungkan. Nah, jadi energi potensial listrik itu adalah usaha yang dilakukan oleh suatu gaya luar untuk memindahkan partikel bermuatan yang berada di sekitar medan listrik. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, si partikel 1 itu bertanda positif, maksudnya bukan partikel 1, tetapi suatu partikel kinol atau muatan uji itu berada pada jarak R1 dari muatan sumber. Nah, karena dia muatan sumbernya positif, makanya arahnya menjauh dan gayanya pun tolak-menolak. Nah, jadi kalau kita ingin memindahkan muatan positif uji ini yang bertanda kinol kecil, itu dari posisi 1 ke posisi 2, berarti kita harus melakukan usaha untuk memindahkannya. Karena untuk memindahkan suatu benda dari suatu titik ke titik lain, maka kita perlu usaha. Nah, jadi usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan atau partikel bermuatan dari suatu titik ke titik lain itu disebut dengan energi potensial listrik dengan syarat si partikelnya ini berada di dalam medan listrik. Nah, jadi medan listriknya juga berarah ke atas karena muatan sumbernya bertanda positif. Nah, jadi muatan uji kinol yang mula-mula berada di titik 1 dengan jarak R1 dari sumber
berpindah ke titik 2 dengan jarak R2 dari sumber. Berarti untuk menggerakkan muatan dari titik 1 ke titik 2 perlu usaha dari luar. Nah, usaha inilah yang disebut dengan energi potensial listrik. Nah, gaya listrik itu merupakan gaya konservatif, artinya usaha yang diperlukan tidak berpengaruh kepada lintasan yang ditempuh, tapi hanya berpengaruh pada posisi awal dan posisi akhir. Nah, jadi kita bisa menggunakan hubungan bahwa energi usaha sama dengan perubahan energi potensial, yaitu energi potensial di titik 2 merupakan titik akhir yang akan kita tinjau, dikurang energi potensial di titik 1. Nah, energi potensial ini bisa kita cari dengan menggunakan K dikali Q ini adalah muatan sumber, Q0 ini adalah muatan uji, per R saja. Nah, jadi sebenarnya antara energi potensial dengan gaya itu rumusnya mirip, akan tetapi perbedaannya adalah di R-nya saja. Kalau di gaya kita punya R yang dikuadratkan, sedangkan untuk energi potensial R-nya tidak dikuadratkan. Nah, ini energi potensial di titik 2, berarti R-nya R2. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam. Nah, untuk energi potensial di titik 1, berarti K dikali Q dikali Q0 per R1. Nah, ingat, Q di sini harus kita masukkan tandanya positif atau negatif. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, akibat adanya energi potensial listrik ini, berarti kita juga punya namanya potensial listrik. Nah, potensial listrik ini adalah perubahan energi potensial per satuan muatan. Berarti kalau misalkan potensial listrik adalah perubahan energi potensial per Q0 atau per muatan, maka potensial listrik bisa kita cari dengan menggunakan rumus Kq per R. Nah, jadi energi potensial itu rumusnya hampir mirip dengan gaya, sedangkan potensial listrik rumusnya mirip dengan medan, cuman pada R-nya itu tidak dikuadratkan. Nah, bagaimana hubungan antara energi potensial dengan potensial listrik? Energi potensial sama dengan Q dikali perbedaan potensial listrik. Nah, jika terdapat lebih dari satu muatan sumber, maka potensial total merupakan jumlah dari setiap potensial listrik. Nah, contohnya misalnya gini, di sini ada muatan uji, kemudian ini muatan sumber, kemudian di titik lain, di sini misalnya di bagian titik sini, di sini, di banyak tempat ada muatan sumber, bagaimana potensial listrik di titik tersebut? Nah, karena dia merupakan besaran skalar, kita bisa langsung menjumlahkan masing-masing potensial tersebut, itulah yang kita kalkulasikan atau kita perhitungkan sebagai potensial total dari suatu muatan. Nah, untuk energi potensial dan potensial listrik, ingat karena keduanya merupakan besaran skalar, maka tanda positif dan negatif muatan harus dimasukkan ke dalam perhitungan. Nah, untuk memahami bagaimana cara pengerjaan soal, minggu depan kita akan khusus membahas soal dan juga masuk satu materi lagi yaitu tentang kapasitor. Nah, potensial listrik pada beberapa benda itu juga ditentukan oleh bendanya. Nah, ini adalah tugas untuk minggu ini. Jadi di samping catatan tugasnya ada satu lagi, yaitu membuat potensial listrik pada beberapa benda. Nah, silakan dicari, itu banyak sumbernya di internet. Jadi yang penting itu adalah potensial listrik di beberapa buah benda itu berbeda dengan potensial benda satu dengan benda lainnya. Nah, silahkan dikumpulkan informasinya. Kemudian yang terakhir kita masuk ke hukum kekekalan energi mekanik pada medan elektrostatik. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalnya suatu muatan kita letakkan di dalam medan listrik, berarti kan dia akan mengalami gaya. Nah, ketika dia mengalami gaya, berarti dia mengalami percepatan. Apabila terjadi percepatan, berarti terjadi perubahan kecepatan. Yang awalnya kecepatannya 0, setelah berada dalam medan listrik, dia akan mengalami percepatan, berarti kecepatannya berubah.
Nah, berapakah perubahan kecepatannya atau berapa kecepatan akhirnya, itu bisa kita gunakan dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, hukum kekekalan energi mekanik ini berlaku dengan syarat tidak ada gaya luar. Jadi yang bekerja hanya gaya konservatifnya. Nah, ingat gaya listrik merupakan gaya konservatif. Nah, karena energi mekanik merupakan gabungan dari energi potensial dan energi kinetik, maka tentu kita meninjau posisinya pada dua tempat. Yang pertama posisi 1, yang kedua posisi 2. Nah, untuk di posisi 1, energi mekanik ini terdiri dari energi potensial dan kinetik. Nah, potensial di sini adalah energi potensial listrik. Ingat tadi, energi potensial listrik merupakan hasil perkalian muatan uji dengan potensial. Berarti Q dikali V1 ditambah. Nah, setengah MV1 kuadrat energi kinetiknya tetap sama dengan Q V2 ditambah setengah MV kuadrat. Di mana EP adalah energi potensial, V besar itu potensial listrik, dan V kecil adalah kecepatan partikel, dan M adalah massa partikelnya. Nah, jadi kalau misalkan pada suatu keadaan diketahui kecepatan awalnya, atau misalnya dia berada dalam keadaan diam, kemudian diletakkan di dalam medan listrik, maka kita bisa menghitung berapa kecepatan akhir dari partikel tersebut. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ingatkan lagi, setiap pertemuan itu catatannya selalu dikumpul. Kemudian tambahan tugas lagi untuk pertemuan hari ini adalah mencari potensial listrik pada beberapa benda. Nah, apabila ada hal-hal yang masih belum dipahami atau masih kurang mengerti, silahkan ditanyakan kepada Ibu secara japri ataupun di grup juga boleh. Apapun pertanyaannya, silahkan disampaikan ke Ibu agar bisa mengikuti pembelajaran ini dengan semaksimal mungkin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.